Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sangat keras, sudah mencoba bersabar sesabar mungkin, namun hidup rasanya tetap saja berat? Seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menggelayuti pundak Anda, membuat rezeki terasa mampet, dan batin selalu merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Jika itu yang Anda rasakan, berhentilah sejenak. Mungkin ini bukan soal kurangnya usaha Anda, melainkan karena tanpa sadar Anda sedang melanggar pantangan gaib yang melekat pada weton Anda sendiri. Sebagai pemegang segel jantung bumi, Anda lahir dengan aturan main yang berbeda dari weton lainnya. Anda ibarat sebuah pusaka yang sangat ampuh, namun pusaka itu memiliki sirikan atau pantangan yang jika dilanggar, justru akan melukai pemiliknya sendiri. Leluhur kita telah lama memberikan peringatan bahwa ada 5 hal yang bisa memadamkan cahaya aura Kliwon dan membuat hidup Anda terjebak dalam pusaran masalah. Sedulur, hidup sebagai seorang Kliwon itu ibarat berjalan membawa sebuah permata yang sangat berkilau namun sangat berat. Di satu sisi, Anda diberkahi dengan kepekaan dan daya tarik yang luar biasa. Namun di sisi lain, kepekaan itulah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi energi-energi yang bisa merusak ketenangan batin Anda. Leluhur kita tidak sembarangan menciptakan aturan atau ilmu titen mengenai pantangan. Mereka memahami bahwa seorang Kliwon adalah pancer, sang pusat yang harus dijaga kemurniannya. Jika pusatnya goyah, maka seluruh sendi kehidupan Anda, mulai dari kesehatan, keharmonisan keluarga, hingga kelancaran rezeki, akan ikut berantakan. Banyak dari kita yang merasa hidupnya seret atau penuh cobaan, bukan karena takdirnya buruk, melainkan karena kita seringkali meremehkan batasan-batasan gaib yang seharusnya kita jaga. Kita sering membiarkan batin kita menjadi tempat penampungan sampah emosi, atau lisan kita mengeluarkan kata-kata yang justru memutus aliran keberuntungan kita sendiri. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita buka hati dan pikiran. Anggaplah pembahasan pantangan ini bukan sebagai larangan yang mengekang, melainkan sebagai sebuah pagar gaib. Pagar yang akan melindungi cahaya batin Anda agar tidak dicuri oleh keadaan, dan memastikan bahwa langkah kaki Anda tetap ringan menuju kemuliaan yang telah dijanjikan bagi sang jantung bumi. Sedulur Kliwon, mari kita duduk sejenak, melunakkan hati, dan bicara dengan kejujuran yang paling dalam. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda seperti berjalan di dalam lumpur? Berat, melelahkan, dan seolah setiap langkah yang Anda ambil tertahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Jika iya, mari kita periksa gudang batin Anda. Bagi seorang Kliwon, menyimpan dendam itu bukan sekadar urusan sakit hati biasa. Itu bukan sekadar marah yang belum selesai. Di level metafisika, menyimpan dendam bagi Anda ibarat sedang meminum racun setiap hari, namun Anda berharap orang lainlah yang akan jatuh sakit. Sebagai pemegang segel jantung bumi, batin Anda itu dirancang sebagai pompa kehidupan. Anda adalah pusat yang harus mengalirkan energi kasih sayang dan ketenangan ke seluruh penjuru mata angin. Namun, apa jadinya jika pompa yang suci itu justru Anda jadikan gudang penyimpanan amarah yang membusuk? Pantangan pertama sedulur Kliwon yaitu, pantang menyimpan dendam dan kebencian, mendem rasa. Ini adalah pantangan yang paling utama, paling sakral, dan paling menentukan nasib Anda ke depan. Mengapa leluhur begitu mewanti-wanti hal ini khusus untuk weton Kliwon? Jawabannya terletak pada struktur batin Anda yang bersifat magnetis sekaligus akumulatif. Sebagai pancer, apapun yang Anda tanam di dalam rasa, baik itu syukur maupun hancur, ia tidak akan menguap begitu saja. Ia akan menetap, tumbuh, dan mulai menarik frekuensi yang serupa dari alam semesta. Jika yang Anda tanam adalah dendam, maka seluruh semesta akan merespons dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang membuat Anda semakin mendendam. Pahami ini baik-baik, sedulur. Jika Anda menyimpan dendam, kebencian, atau rasa sakit hati yang terus-menerus Anda ingat seperti kaset rusak di dalam pikiran, mendem rasa, energi negatif tersebut tidak memiliki jalan keluar. Karena Kliwon adalah wadah yang besar, energi itu tidak akan tumpah, melainkan mengendap. Lama-kelamaan, endapan emosi ini akan menebal dan akhirnya membeku. Bayangkan batin Anda yang seharusnya seperti mata air yang jernih, kini tersumbat oleh bongkahan es hitam yang dingin dan keras. Energi yang membeku ini akan menutupi pori-pori spiritual Anda.
Akibatnya, pancaran cahaya keemasan, aura asli Kliwon, yang seharusnya terpancar keluar untuk menarik simpati dan rezeki, kini tertutup rapat. Anda akan terlihat gelap, tampak lelah, dan orang-orang akan merasa tidak nyaman berada di dekat Anda tanpa mereka tahu alasannya. Anda kehilangan daya tarik alami Anda, karena batin Anda sedang terpenjara oleh bayang-bayang masa lalu. Leluhur kita melalui ilmu Titen sering memperingatkan bahwa Kliwon yang memelihara dendam akan mengalami sumbatan dalam hidupnya. Ini bukan sekadar mitos, ini adalah hukum sebab akibat energi. Secara lahiriah, Anda mungkin merasa jalan hidup Anda buntu. Peluang yang seharusnya jadi milik Anda tiba-tiba hilang. Uang yang masuk seolah hanya numpang lewat. Mengapa? Karena rezeki itu sifatnya seperti air. Ia hanya mau mengalir ke wadah yang bersih. Jika wadah batin Anda penuh dengan kerak dendam, maka rezeki tidak akan bisa tertampung. Secara batiniah, raga Anda akan mulai protes. Pernahkah Anda merasa pundak sangat kaku seperti memikul beban berkuintal-kuintal? Pernahkah dada Anda terasa sesak seolah terhimpit batu besar? Atau sakit kepala berdenyut yang tidak mempan obat dokter? Itu adalah sengsara ragawi. Itu adalah sinyal darurat dari tubuh Anda yang sudah tidak kuat lagi menampung beban sampah emosi yang Anda simpan. Tubuh Anda berteriak minta dibersihkan dari racun dendam tersebut. Solusinya sedulur, belajarlah untuk melepas, ikhlas. Saya tahu, mungkin luka yang mereka torehkan sangat dalam. Mungkin pengkhianatan itu menghancurkan hidup Anda. Tapi dengarlah ini. Memaafkan itu bukan berarti Anda membenarkan perbuatan jahat mereka. Memaafkan bukan berarti Anda lemah. Sebaliknya, memaafkan adalah aksi kekuatan tertinggi. Dengan memaafkan, Anda sedang berkata pada semesta, saya terlalu berharga untuk menjadi penjara bagi kesalahan orang lain. Anda sedang membuang sampah milik orang lain yang selama ini Anda simpan di dalam rumah jiwa Anda sendiri. Saat Anda melepas dendam, Anda sebenarnya sedang menghancurkan es hitam yang membeku itu, sehingga energi keberuntungan bisa kembali mengalir masuk. Saat sedulur benar-benar berhasil melepas satu saja dendam yang paling berat, Anda akan merasakan sebuah sensasi fisik, seolah ada beban bertonton yang diangkat dari pundak Anda. Saat itulah, pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat oleh rasa benci, akan mulai terbuka perlahan. Jangan biarkan masa depan Anda yang mulia terhalang oleh bayang-bayang orang yang bahkan sudah tidak peduli pada Anda. Bersihkan wadah batin Anda, kembalikan kejernihan jantung bumi Anda, dan saksikan bagaimana alam semesta akan mulai melayani Anda kembali. Dan pantangan kedua, sedulurku, pantang menjadi tong sampah masalah orang lain. Sebagai pemegang pasaran Kliwon, Anda lahir dengan sebuah anugerah sekaligus kutukan jika tidak dipahami, empati yang sangat tinggi. Anda adalah seorang penyembuh alami. Ada magnet tak kasat mata di dalam diri Anda yang membuat orang lain, siapapun itu, merasa sangat aman dan nyaman untuk menumpahkan segala kotoran batin, beban hidup, dan kegelapan mereka kepada Anda. Mereka melihat Anda sebagai oase di tengah padang pasir. Mereka merasa setelah berbicara dengan Anda, beban mereka hilang. Namun, pernahkah Anda bertanya, kemana perginya beban yang mereka buang itu? Sedulur harus memahami sebuah hukum energi yang sangat mendalam. Sebagai weton yang menempati posisi tengah atau pancer, aura Kliwon Anda bersifat terbuka, luas, dan merangkul. Saat seseorang datang kepada Anda dan mulai menceritakan penderitaan, kemarahan, atau pengkhianatan yang mereka alami, sebenarnya sedang terjadi sebuah transfer energi negatif. Karena Anda terlalu baik dan tidak memiliki dinding pelindung, Anda menyerap sampah-sampah emosional tersebut ke dalam pori-pori jiwa Anda. Anda tidak hanya mendengarkan ceritanya, tapi Anda ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan amarahnya, dan ikut memikul bebannya. Tanpa Anda sadari, batin Anda yang seharusnya menjadi tempat suci bagi ketenangan batin, kini justru berubah menjadi tempat pembuangan bagi drama-drama kehidupan orang lain. Anda merasa tidak enak untuk menolak. Anda merasa berdosa jika tidak ikut bersedih. Namun taruhannya adalah keselamatan dan kesehatan jiwa Anda sendiri. Sedulur Kliwon, leluhur kita menyebut kondisi ini sebagai kebocoran aura.
Dampaknya bukan hanya sekadar perasaan, tapi merembet ke segala sendi kehidupan Anda. Anda bisa tidur 10 jam sehari, tapi saat bangun, lelah itu tetap ada di sana. Itu adalah lelah spiritual. Tubuh eterik Anda sedang bekerja keras memproses energi negatif milik orang lain yang Anda telan kemarin. Karena terlalu banyak menampung sampah, suara orang lain, Anda mulai bingung membedakan mana keinginan Anda dan mana ketakutan orang lain yang menular pada Anda. Anda menjadi pribadi yang cemas, mudah tersinggung, dan mendadak kehilangan arah tujuan hidup. Sebagai pancer, energi Anda adalah bahan bakar untuk menarik rezeki. Jika energi itu habis digunakan untuk membersihkan sampah emosi orang lain, maka Anda tidak akan punya sisa kekuatan untuk menarik kemuliaan bagi diri Anda sendiri. Rezeki Anda tersumbat bukan karena takdir, tapi karena Anda terlalu sibuk memikul beban orang yang tidak seharusnya Anda panggul. Sedulur, menjadi orang baik itu adalah kewajiban, tetapi menjadi orang yang terlalu baik hingga menghancurkan diri sendiri adalah sebuah kekeliruan spiritual yang besar. Anda harus belajar membangun pagar batin yang kokoh. Solusinya, mendengar dengan telinga, bukan dengan hati. Saat seseorang mulai curhat, belajarlah untuk menjadi saksi yang bijak, bukan spons yang menyerap. Visualisasikan sebuah perisai cahaya transparan yang melindungi dada Anda. Katakan dalam hati, saya mendengar suaramu, tapi saya tidak menerima bebanmu. Biarkan masalah itu hanya sampai di telinga. Jangan biarkan ia turun ke ulu hati. Sedulur, Anda tidak bisa memberi minum kepada orang yang haus jika gelas Anda sendiri kosong atau pecah. Tugas utama Anda sebagai seorang kliwon adalah memastikan diri Anda sendiri stabil, bahagia, dan penuh dengan cahaya. Hanya dengan kondisi itulah, kehadiran Anda benar-benar bisa membantu orang lain. Jika Anda ikut tenggelam bersama orang yang Anda tolong, maka Anda berdua akan hancur. Sedulur, jangan pernah membawa masalah orang lain ke atas tempat tidur Anda. Jika seharian Anda merasa habis diserbu oleh energi negatif orang lain, segera lakukan pembersihan. Mandilah dengan air garam atau sekadar basuh tangan dan muka dengan air mengalir. Sambil air mengalir, ucapkanlah mantra batin ini. Saya lepaskan semua energi, beban, dan sampah emosi yang bukan milik saya. Saya panggil kembali seluruh bagian jiwa saya. Saya kembali ke pusat diri saya yang jernih dan tenang. Sedulur, Anda bukan penyelamat dunia yang harus memikul seluruh dosa dan air mata umat manusia. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan setiap orang memiliki pelajaran yang harus mereka selesaikan sendiri. Jangan mencuri pelajaran hidup orang lain dengan cara memikul beban mereka. Sedulur Kliwon, setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga diri dari sampah emosional sesama manusia, kini saatnya kita melangkah lebih dalam ke arah pemahaman semesta. Ketahuilah bahwa ancaman terhadap ketenangan batin Anda tidak hanya datang dari kata-kata atau drama orang-orang di sekitar Anda, melainkan juga dari gesekan energi alam semesta itu sendiri. Ada waktu-waktu tertentu dalam putaran bumi di mana pertahanan spiritual Anda berada pada titik yang paling rawan, paling tipis, dan paling terbuka. Leluhur kita, melalui ilmu Titen yang telah diuji selama berabad-abad, memberikan peringatan yang sangat keras namun penuh kasih sayang mengenai hal ini. Ini bukan sekadar mitos pengantar tidur, melainkan sebuah protokol keselamatan bagi jiwa Anda yang memiliki frekuensi khusus. Pantangan yang ketiga, sedulur, pantang keluar rumah saat maghrib tanpa keperluan mendesak. Sedulur, pernahkah Anda merasakan sebuah tarikan aneh di dalam dada saat cahaya matahari mulai menguning dan perlahan tenggelam? Sebuah perasaan, ngelangut, gelisah yang tanpa sebab, atau rasa kosong yang tiba-tiba menyergap batin Anda saat langit berubah menjadi jingga kemerahan. Bagi mereka yang lahir dengan pasaran Kliwon, waktu surup atau maghrib bukan sekadar pergantian jam biologis atau tanda berakhirnya waktu kerja. Bagi Anda, maghrib adalah sebuah gerbang transisi energi yang sangat besar dan masif. Ini adalah momen di mana dua dunia berpapasan, dan Anda, sebagai pemegang pasaran Kliwon, berada tepat di tengah-tengah persimpangan tersebut. Mengapa justru Kliwon yang paling diingatkan untuk waspada? Jawabannya kembali pada jati diri Anda sebagai jantung bumi. Jantung memiliki denyut,
dan denyut batin seorang Kliwon di waktu maghrib cenderung bergetar lebih kuat dan lebih cepat secara spiritual. Di saat matahari terbenam, terjadi benturan hebat antara energi panas dan energi dingin. Bagi orang dengan weton lain, percampuran ini mungkin hanya terasa sebagai perubahan suhu udara. Namun bagi Anda, ini adalah saat di mana kulit aura Anda menipis karena sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi malam. Dalam kepercayaan Jawa, Kliwon dianggap sebagai pasaran wingit. Entitas dari dimensi lain, energi-energi astral yang tidak kasat mata, sangat tertarik pada pancaran aura Kliwon yang bersifat magnetis dan memiliki bobot spiritual yang besar. Jika Anda berada di luar rumah, berkeliaran di jalanan, atau berada di tempat-tempat yang energinya liar saat waktu surup tanpa alasan yang benar-benar darurat, Anda ibarat sebuah mercusuar yang menyala terang benderang di tengah samudera yang gelap gulita. Anda mengundang apapun yang lewat untuk mendekat, menempel, dan ikut pulang bersama Anda. Jika pada saat transisi itu batin Anda sedang kosong, sedang banyak beban pikiran, atau sedang tidak terhubung dengan Sang Pencipta, maka aura Anda akan sangat mudah terpapar atau tertempel oleh energi luar yang tidak selaras. Akibatnya mungkin tidak selalu berupa kejadian mistis yang menakutkan seperti di film-film, namun dampaknya terhadap kesehatan dan batin Anda sangatlah nyata. Pernahkah Anda merasa mendadak sedih yang sangat dalam, cemas yang berlebihan, atau ketakutan akan masa depan yang tidak ada ujung pangkalnya tepat setelah gelap malam tiba? Itu seringkali bukan pikiran Anda sendiri, melainkan residu energi luar yang menempel saat Anda berada di luar di waktu surup tadi. Anda merasa tubuh sangat lelah dan ingin segera memejamkan mata, tapi pikiran Anda justru berisik. Rasanya seperti ada banyak percakapan di kepala Anda, atau seolah-olah ada energi asing yang sedang berputar-putar di sekitar mahkota kepala, membuat Anda terjaga hingga dini hari dengan perasaan yang tidak enak. Anda menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau mendadak ingin menangis tanpa sebab yang jelas saat malam hari. Hal ini terjadi karena energi asing yang Anda bawa dari luar saat maghrib sedang bereaksi dan berbenturan dengan batin asli Anda, menciptakan ketidakharmonisan di dalam rumah jiwa Anda. Leluhur kita telah mewariskan cara yang sangat indah dan bersahaja untuk menjaga keselamatan jiwa sang jantung bumi. Gunakan waktu maghrib bukan untuk beraktivitas, melainkan sebagai momen untuk menutup gerbang energi Anda dari pengaruh dunia luar. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan benteng spiritual yang sudah sering didoakan oleh penghuninya. Dengan berada di dalam rumah saat maghrib, Anda secara otomatis membatasi interaksi aura Anda dengan frekuensi-frekuensi liar dan acak yang bertebaran di luar sana. Anda sedang memingit diri dari kebisingan jagat besar. Gunakan waktu yang singkat antara maghrib dan isya untuk berkomunikasi secara intens dengan Sang Pemilik Nyawa. Bagi Anda yang Muslim, sholat maghrib berjamaah, membaca Al-Quran, atau sekadar memutar tasbih dalam zikir adalah cara paling ampuh untuk mempertebal kembali perisai aura yang sempat menipis. Bagi yang lain, meditasi dalam keheningan atau duduk diam sambil mengucap syukur atas nafas hari ini akan membuat getaran batin Anda kembali stabil dan kokoh. Berkumpullah dengan keluarga. Ciptakan suasana hangat, bercengkerama dengan anak atau pasangan, dan hindari perdebatan di waktu ini. Keharmonisan, suara tawa, dan aliran kasih sayang di dalam rumah adalah pagar gaib yang paling kuat dan paling tidak disukai oleh energi negatif. Saat Anda bahagia bersama orang tercinta di waktu surup, Anda sedang menciptakan benteng cahaya yang tak tertembus. Sedulur, dunia di luar sana saat senja sedang bergejolak mencari tempat untuk hinggap. Jangan biarkan diri Anda yang berharga menjadi inang bagi kegelapan yang sedang mencari jalan. Pulanglah sebelum matahari benar-benar habis. Masuklah ke dalam perlindungan rumah Anda, kunci pintu-pintu batin Anda dari pengaruh asing, dan nyalakanlah lentera iman di dalam dada. Ingatlah sedulur, Anda adalah sang pancer, sang poros. Jika sang poros tetap diam di tempat yang suci saat badai transisi alam sedang terjadi, maka malam Anda tidak akan lagi berisi kegelisahan, melainkan menjadi waktu yang sangat mulia untuk menjemput wahyu dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, setelah kita bersama-sama memahami betapa pentingnya menjaga diri dari sawab luar dan kebisingan dunia di waktu rawan,
kini saatnya kita masuk ke dalam ruang paling pribadi di dalam diri Anda. Inilah pertahanan yang paling krusial, sebuah kendali mutlak yang menentukan apakah kemuliaan Anda akan tetap terjaga atau justru sirna tak berbekas. Tahukah sedulur, bahwa musuh terbesar yang mampu meruntuhkan benteng kewibawaan seorang kliwon bukanlah serangan dari orang lain, bukan pula kiriman energi negatif dari luar? Musuh itu, sedulur, seringkali berasal dari apa yang keluar dari celah bibir kita sendiri. Ada sebuah rahasia besar tentang kekuatan suara yang dibawa oleh sang jantung bumi, dan inilah alasan mengapa para leluhur begitu ketat mewanti-wanti Anda untuk menjaga lisan seolah Anda sedang menjaga api suci di tengah badai. Sedulur, perlu Anda hayati sedalam mungkin, bahwa kekuatan sejati seorang kliwon itu tidak terletak pada seberapa lantang ia berteriak, seberapa hebat ia bersilat lidah, atau seberapa pandai ia memenangkan perdebatan. Kekuatan sejati Anda justru tersembunyi di dalam diam dan rasa. Anda diciptakan dengan rancangan batin yang memiliki bobot spiritual yang sangat besar. Namun, beban berharga yang seharusnya menjadi harisma dan wibawa itu bisa menguap begitu saja ke udara, hilang tak berbekas seperti embun yang tersapu terik matahari, jika Anda membiarkan diri terjebak dalam kebiasaan kakehan omong, berbicara tanpa tujuan, tanpa isi, dan tanpa kendali. Bagi seorang kliwon, lisan bukanlah sekadar alat untuk bertukar informasi. Lisan Anda adalah saluran energi, sebuah keran gaib yang menghubungkan batin Anda dengan jagat raya. Pantang bagi seorang kliwon untuk mengotori saluran suci ini dengan hal-hal yang merusak kemurnian jiwa. Membicarakan rahasia orang lain, membiarkan diri larut dalam pusaran gosip yang tidak mendidik, atau sekadar menyombongkan rencana-rencana besar yang bahkan belum terwujud, adalah cara tercepat untuk menghancurkan nasib baik Anda sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap kata yang Anda ucapkan membawa sebagian dari nyawa spiritual Anda. Bayangkan diri Anda adalah sebuah bendungan raksasa yang menampung cadangan air, alias energi yang sangat luas. Setiap kata sia-sia yang Anda lepaskan, terutama yang mengandung unsur merendahkan orang lain atau memuji diri sendiri secara berlebihan, ibarat satu lubang kecil yang muncul di dinding bendungan tersebut. Saat Anda terlalu banyak bicara mengenai hal yang remeh-temeh, pancaran aura kewibawaan Anda akan meredup seketika. Orang-orang yang semula menaruh hormat dan segan kepada Anda, perlahan namun pasti akan mulai memandang sebelah mata. Anda akan kehilangan daya tekan spiritual. Anda mungkin merasa masih orang yang sama, namun di mata batin orang lain, Anda tidak lagi terlihat berisi. Secara metafisika, energi batin Anda bocor melalui celah lisan. Kliwon yang gemar bergunjing atau ria biasanya akan merasakan batinnya sering kosong, mudah gelisah, dan yang paling berbahaya, kata-katanya tidak lagi memiliki tuah atau kekuatan. Nasihat Anda tidak akan lagi didengar, perintah Anda tidak lagi dipatuhi, dan doa Anda terasa hambar karena kata-kata Anda telah kehilangan ruh. Lisan Anda telah menjadi tawar. Leluhur kita berpesan dengan sangat bijak, ojo pamer sak durunge dadi. Bagi kliwon, membicarakan rencana yang masih berupa benih kepada orang-orang yang tidak berkepentingan akan membuat energi keberhasilan rencana tersebut buyar. Pembicaraan yang prematur hanya akan mengundang energi iri dan gangguan yang bisa mematikan rencana Anda sebelum ia sempat tumbuh. Sebagai jantung, Anda adalah poros yang seharusnya memberi ketenangan dan arah bagi organ tubuh lainnya, orang-orang di sekitar Anda. Namun, jika Anda terlalu banyak bicara yang sia-sia, wibawa Anda sebagai pusat, pancer, akan lenyap. Anda akan dianggap seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, namun tak memiliki isi. Di titik inilah hidup Anda akan terasa kehilangan bobot, relasi sosial Anda akan menjauh, dan rezeki yang seharusnya datang karena kewibawaan Anda akan tertutup oleh kebisingan lisan Anda sendiri. Jadikan batin Anda seperti samudera yang maha luas, mampu menampung ribuan rahasia, baik rahasia diri sendiri maupun orang lain, tanpa pernah membiarkannya meluap ke permukaan. Semakin Anda mampu memendam dan menjaga rahasia, semakin besar pula semesta akan mempercayakan rahasia rezeki dan rahasia kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang biasa. Sedulurku yang terkasih, ketahuilah bahwa semakin Anda mampu berdiam dalam ketenangan, semakin menyilaukan aura yang Anda pancarkan.
Diam Anda bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah ledakan kekuatan yang terkendali. Biarkan dunia hanya melihat hasil nyata dari karya-karya Anda, tanpa perlu mendengar kebisingan prosesnya. Jagalah lisan Anda seolah Anda menjaga mustika paling berharga di jagat raya, karena dari sanalah segala wibawa dan kemuliaan sang jantung bumi akan memancar dengan sempurna. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, sampailah kita pada puncak dari segala rahasia, sebuah pondasi yang akan menentukan apakah seluruh bangunan hidup Anda akan berdiri megah dengan kokoh, atau justru runtuh berkeping-keping menjadi debu. Setelah kita bersama-sama belajar cara menjaga kedalaman rasa, menjaga raga dari terpaan sawab atau energi negatif luar, serta menjaga lisan dari segala kesia-siaan, kini tibalah saatnya kita membahas tentang sumpah dan janji. Bagi seorang Kliwon, janji bukanlah sekadar untaian kata yang bisa diucap dengan ringan lalu dilupakan begitu saja saat keadaan berubah. Janji bagi Anda, sedulur, adalah sebuah kontrak gaib yang langsung ditandatangani oleh alam semesta, disaksikan oleh para leluhur, dan dicatat dengan tinta emas oleh para penjaga keseimbangan jagat. Perlu Anda sadari sedalam-dalamnya, bahwa Kliwon adalah weton yang posisinya berada tepat di tengah-tengah arah mata angin. Anda adalah titik temu, Anda adalah poros, Anda adalah titik nol di mana semua energi berkumpul. Karena posisi istimewa inilah, setiap gerak-gerik, lintasan pikiran, dan terutama ucapan Anda, disaksikan secara langsung dan seketika oleh alam semesta serta para penjaga dimensi langit maupun bumi. Bagi sedulur, setiap kata yang keluar dari bibir bukan lagi sekadar getaran udara yang hilang terbawa angin, melainkan sebuah sabda. Getaran itu berubah menjadi doa yang meluncur deras, sekaligus menjadi janji suci yang akan ditagih pembuktiannya oleh sang waktu. Mengapa urusan janji ini menjadi begitu sakral dan terkadang terasa berat bagi Anda? Jawabannya kembali pada jati diri Anda sebagai jantung. Jantung adalah organ yang paling setia. Ia tidak pernah berjanji untuk berhenti berdetak saat Anda tertidur lelap. Ia melakukannya dengan penuh pengabdian dan keteguhan. Begitu pula dengan energi batin Anda. Ketika seorang Kliwon berucap, "Iya, saya akan lakukan," atau "mulai besok saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik," getaran suara itu tidak berhenti di telinga manusia, melainkan bergema hingga ke arasi dan dicatat oleh alam sebagai sebuah ketetapan takdir. Alam akan mulai bergerak menyesuaikan diri dengan ucapan Anda. Namun, jika Anda justru mengabaikannya, maka Anda sedang melawan arus energi yang Anda ciptakan sendiri. Pantangan terbesar dan yang paling sering menjerumuskan Kliwon ke dalam nasib buruk adalah meremehkan apa yang sudah Anda ucapkan di dalam keheningan, terutama janji-janji kecil yang Anda buat kepada diri sendiri. Mungkin Anda pernah berjanji dalam hati, "Mulai besok saya akan bangun lebih pagi untuk bersujud," atau "Saya berjanji akan berhenti dari kebiasaan yang merusak tubuh ini," atau bahkan, "Saya janji akan lebih sabar menghadapi ujian ini." Jangan salah, sedulur, janji-janji sunyi itu memiliki bobot spiritual yang sama besarnya, bahkan mungkin lebih berat, daripada janji yang Anda ucapkan di depan ribuan manusia. Bagi alam semesta, tidak ada bedanya. Sekali terucap di dalam batin sang jantung bumi, maka itu adalah sumpah yang harus ditepati. Jika Anda seorang Kliwon namun sering bermain-main dengan janji, apalagi janji untuk memperbaiki kualitas spiritual Anda, maka jangan heran jika hidup Anda mendadak terasa disandera oleh kesialan yang beruntun. Alam memiliki cara yang unik untuk menegur sang pancer yang mulai melenceng dari ucapannya. Anda mungkin merasa urusan yang seharusnya selesai dalam sekejap justru menjadi berbelit-belit. Ban bocor saat hendak pertemuan penting, barang berharga hilang secara misterius, atau munculnya pengeluaran mendadak yang menguras tabungan. Itu adalah tagihan dari alam atas janji-janji Anda yang tertunggak. Inilah kerugian terbesar. Seorang Kliwon yang tidak memegang janjinya akan kehilangan tuah atau kesaktian ucapannya. Frekuensi batin Anda menjadi sumbang dan retak. Akibatnya, saat Anda benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, doa itu seolah mental kembali karena saluran komunikasi Anda dengan langit tersumbat oleh hutang janji yang belum terbayar. Sedulur, kembalikanlah kejayaan Anda dengan menjaga integritas. Mulailah menganggap setiap ucapan Anda adalah emas yang sangat mahal. Jangan mudah berjanji jika ragu. Namun jika sudah terucap,
laksanakanlah meski Anda harus bersusah payah. Integritas inilah yang menjadi kunci mengapa doa seorang kliwon seringkali lebih cepat mustajab atau dikabulkan dibandingkan weton lainnya. Saat alam semesta melihat bahwa Anda adalah pribadi yang tidak pernah menyepelekan janji, maka alam pun tidak akan ragu-ragu untuk menepati janji, rezeki dan kemuliaan yang sudah diporsikan untuk Anda. Jadilah pribadi yang ucapannya adalah kenyataan, karena disitulah letak kedaulatan Anda sebagai penguasa batin di pasaran kliwon. Sedulur kliwon yang saya muliakan, dengan memahami dan mulai menghindari 5 pantangan utama ini, Anda sebenarnya sedang melakukan proses meruat diri atau pembersihan jiwa secara mandiri. Perlahan namun pasti, kabut tebal yang selama ini menutupi pandangan Anda akan tersibak, batin Anda akan terasa jauh lebih jernih, dan Anda akan sampai pada sebuah kesadaran yang sangat melegakan, bahwa hidup ternyata tidak pernah seberat yang Anda bayangkan selama ini. Rasa berat itu muncul bukan karena beban dunianya yang bertambah, melainkan karena wadah batin Anda yang kotor oleh dendam, bocor karena bicara sia-sia, dan retak karena janji yang teringkari. Namun, saat Anda mulai menegakkan pagar batin dan menjaga kemurnian jati diri sebagai pancer, Anda akan merasakan keajaiban-keajaiban kecil mulai terjadi. Anda tidak lagi mudah terseret oleh badai emosi orang lain. Anda akan berdiri kokoh seperti gunung yang tenang. Meski angin berhembus kencang di puncak, akarnya tetap diam dan menghujam ke pusat bumi. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama Anda untuk menjemput wahyu kejayaan. Saat sampah emosi dan hutang janji mulai luruh, tubuh ragawi Anda pun akan ikut merasakan dampaknya. Sakit-sakit misterius di pundak dan kepala akan sirna, berganti dengan energi yang meluap-luap. Anda akan melangkah menuju masa depan dengan kaki yang ringan, karena Anda tidak lagi memanggul beban yang bukan milik Anda. Ketika batin jernih, frekuensi Anda akan selaras dengan frekuensi alam semesta. Rezeki, relasi yang tulus, dan peluang-peluang emas tidak lagi perlu Anda kejar dengan susah payah hingga berdarah-darah. Mereka akan datang sendiri, mencari jalan untuk menemui Anda yang sudah memiliki wadah yang bersih dan siap. Sedulur, ingatlah bahwa Anda adalah jantung bumi. Tugas jantung adalah berdetak dalam harmoni, bukan dalam tekanan. Dengan menjaga 5 pantangan ini, Anda sedang mengembalikan detak batin Anda ke irama yang seharusnya, irama kemuliaan, kedamaian, dan keberlimpahan. Janganlah lagi merasa kecil hati atas masa lalu yang penuh prihatin. Semua itu adalah persiapan agar Anda mampu memegang kendali diri dengan sempurna. Sekarang, saatnya Anda menikmati buah dari kejernihan batin itu. Dunia tidak berubah, namun karena mata batin Anda telah bersih, Anda mampu melihat bahwa di setiap sudut kehidupan, selalu ada cahaya Tuhan yang menuntun Anda menuju kemuliaan. Sampai bertemu di pepadang selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.